Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan yaitu tutorial install Windows 10, di mana video ini dipersembahkan dari Divo Sugandi Putra dengan nomor BP 1910 1152 6302 58, Mira Cynthia S dengan nomor BP 1910 1152 630277, dan Robiul Muthaharoh dengan nomor BP 1910 1152 630292. Ada 3 poin yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama, mengenai spesifikasi laptop yang kami pakai. Yang kedua, mengenai bagaimana Windows 10 itu. Dan yang ketiga, kami akan menyajikan video tutorial install Windows 10. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai spesifikasi laptop yang kami pakai. Nah, kami memakai laptop merek Lenovo dengan tipe A99425. Ini adalah spesifikasi laptop yang kami pakai. Laptop ini memiliki sistem 64 bit dengan prosesor AMD A9-9425 Radeon R5 dan memori RAM 4 GB. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu Windows 10. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Windows 10, di mana Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan dirilis pada tanggal 29 Juli 2015, dan pada November 2015 Threshold 2 dari Windows 10 dirilis ke publik. Pertama diperkenalkan pada bulan April 2014 pada konferensi Build. Tujuan dirilisnya Windows 10 ini untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna. Pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambah mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh, seperti komputer meja dan laptop. Kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 7, sistem desktop Maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi berusaha Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Berikut ini merupakan fitur-fitur terbaru dari Windows 10. Yang pertama yaitu Microsoft Edge. Microsoft ini merupakan pengganti Internet Explorer. Merupakan browser baru dari Microsoft yang berfungsi sebagai pengganti Internet Explorer yang selama ini menjadi default browser untuk semua perangkat yang berbasis Windows, mulai dari laptop, tablet, dan smartphone. Fitur kedua yaitu Virtual Desktop dan Split View. Pada Windows 10, ada fitur-fitur seperti Snap Assist dan Task View yang dapat mendukung multitasking menjadi lebih lancar, karena pengguna dapat melakukan setup desktop sesuka mereka. Yang ketiga yaitu keamanan semakin baik. Keamanan di Windows 10 bisa dibilang sangat baik, karena pada Windows 10 ada fitur baru bernama Windows Hello 3, yaitu sistem keamanan canggih yang digunakan saat kita hendak masuk ke perangkat kita, dengan cara menggunakan autentifikasi berupa scan wajah maupun scan sidik jari. Fitur selanjutnya yaitu tombol Start baru. Tombol ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan Windows 8. Microsoft benar-benar mengembalikan fungsinya sebagai menu utama untuk membuka berbagai aplikasi dan berbagai file. Meski kembali ke fungsi klasik, seperti pada era Windows 7 dan sebelumnya, desain tombol ini seluruhnya baru. Selanjutnya adalah fitur Cortana. Fitur Cortana ini dapat ditemukan tepat di samping tombol Start. Nah, untuk memakainya, kita mesti mengatur penggunaan mikrofon terlebih dahulu. Kemudian, cukup mengatakan "Hey Cortana", maka dia akan merespon dan menanyakan keperluan kita. Kita juga bisa mengklik search bar itu untuk membuka menu pencarian. Di dalam menu tersebut, diperlihatkan beberapa hal yang bisa dilakukan Cortana, seperti mengenali musik yang sedang dimainkan, hingga merekomendasikan berita hari ini. Fitur terakhir yaitu mode tablet. Ketika mengubah komputer menjadi tablet, cukup klik ikon notifikasi, kemudian pilih tablet mode, maka interface akan berubah menjadi lebih sederhana. Tombol Start ini pun beralih fungsi. Jika menekan tombol ini, kita akan dibawa ke daftar aplikasi dalam gaya interface Metro, mirip Start Screen pada Windows 8. Kelebihan Windows 10 antara lain yaitu diurus Microsoft dengan tenaga penuh, fitur modern, powerful untuk gaming, peningkatan desktop experience, lebih aman, aktivasi praktis, memiliki Windows Store, mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar, dukungan touchscreen maksimal,
tablet mode, dan punya fitur yang tidak ada di Windows versi lain. Namun, di sisi lain, Windows 10 juga memiliki kekurangan, seperti terlalu sering update, boros kuota internet, gonta-ganti experience, tidak pernah final, dan aplikasi Windows Store belum banyak. Dalam penginstalan Windows 10 ini, kami menggunakan flash disk, di mana akan kami jelaskan langkah-langkahnya menjadi 3 part. Part yang pertama akan kami jelaskan mengenai install ulang Windows 10 menggunakan Rufus. Part yang kedua mengenai setting BIOS untuk booting dengan flash disk. Dan part yang terakhir, install ulang Windows 10 dengan flash disk. Kita masuk kepada part pertama, yaitu install ulang Windows 10 original menggunakan Rufus. Di mana langkah pertama, kita harus mendownload dan menginstal Rufus. Pastikan kita sudah memiliki mentahan file Windows 10. Lalu jangan lupa untuk mengunduh software Rufus. Langkah yang kedua, kita membuka software Rufus. Setelah mentahan Windows 10 dan Rufus diunduh, letakkan pada folder yang nantinya mudah untuk dijangkau. Setelahnya, buka software Rufus untuk pertama kali hingga terbuka jendela seperti gambar yang telah kami sajikan di samping. Kita masuk kepada langkah ketiga, di mana di dalam langkah ini kita pilih file mentahan Windows 10, yang kemudian pada jendela Rufus kita klik tombol select dan kemudian pilih file mentahan Windows 10. Lalu klik open untuk memilih mentahan Windows 10 yang selanjutnya akan diproses oleh software Rufus. Pada langkah keempat, kita akan mengatur drive properties, di mana di dalam langkah ini kita akan memilih pengaturan dengan image option, standard Windows installation, partition scheme GPT, dan target system UEFI. Pada langkah kelima, kita atur format option. Kemudian, lakukan pengaturan format option dengan volume label tidak perlu diganti sesuai dengan gambar yang telah kami sajikan di samping, file system default, cluster size default, dan pengatur lainnya sesuai dengan gambar di samping yang telah kami sajikan. Kita masuk ke dalam langkah ke-6, di mana langkah ini kita telah masuk ke dalam proses pembuatan bootable. Jika semua pengaturan sudah sesuai, terakhir kita tinggal klik tombol start, yang kemudian Rufus akan memberikan peringatan untuk melakukan format terlebih dahulu pada flash disk yang telah digunakan. Kalau sudah yakin, kita tinggal klik OK. Pada langkah ke-7, kita tunggu proses pembuatan bootable. Gambar di samping adalah proses pembuatan flash disk bootable Windows 10 yang sedang berjalan. Di sini, kita tinggal tunggu proses hingga selesai, yang akan memakan waktu mungkin beberapa menit. Nah, pada langkah terakhir, flash disk bootable telah siap untuk digunakan. Jika sudah selesai dan siap untuk digunakan, indikator bawah akan berwarna hijau dan bertuliskan ready. Setelah itu, kita tinggal klik tombol close untuk menutup jendela Rufus dan tinggal eject flash disk kita dari PC atau laptop. Part yang kedua untuk install Windows 10 yaitu setting BIOS untuk booting dengan flash disk. Pertama, colokkan flash disk bootable pada laptop yang hendak kita install, kemudian kita restart PC atau laptop yang kita gunakan. Langkah yang kedua yaitu masuk ke setting BIOS. Saat melakukan restart, di sini kita tinggal masuk ke setting BIOS dengan menekan tombol delete. Untuk beberapa tipe laptop atau motherboard lainnya kita bisa menekan tombol delete F1, F2, F10 atau Fn plus F2. Tetapi di sini kami menggunakan tombol F2. Langkah selanjutnya, kita pergi ke opsi boot. Pada setting BIOS, kita tinggal pergi ke opsi boot untuk mengganti booting dengan menggunakan flash disk yang berisi file mentahan Windows 10 tadi. Langkah yang keempat yaitu ubah opsi boot ke flash disk. Pada boot ini, kita tinggal pilih boot option 1 menjadi flash disk yang kita gunakan. Biasanya, opsi ini akan bernama USB Storage Device atau Removable Disk atau sesuai nama merek flash disk yang kita gunakan. Jika PC atau laptop kita menggunakan SSD, maka pilih boot option 2 menjadi nama SSD. Kita harus mencari terlebih dahulu apa nama SSD pada PC atau laptop. Jika tidak menggunakan SSD, kita tidak perlu mengganti boot option 2. Dan jangan lupa untuk mendisable option fast boot.
Langkah selanjutnya yaitu simpan ubahan dan restart PC atau laptop. Kita tinggal pilih ke opsi Save dan Exit, kemudian pilih menu Save Change and Exit. Jika dimintai konfirmasi, kita tinggal pilih Yes, maka ubahan akan disimpan. PC atau laptop akan mulai restart dan kita bisa langsung install Windows 10 tersebut. Kita masuk ke dalam part ketiga, yaitu install ulang Windows 10 dengan flash disk. Langkah pertama, kita tunggu booting dari flash disk. Nah, jika setelah sukses melakukan booting Windows 10 dengan flash disk, maka biasanya akan muncul logo Windows seperti gambar di samping. Setelah itu, kita masuk ke dalam pengaturan bahasa pada saat instalasi, waktu dan mata uang, dan juga input keyboard yang digunakan. Atau, untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan settingan default dan lalu klik tombol Next. Kita masuk ke dalam langkah ketiga, yaitu mulai install Windows 10. Jika kita telah yakin dengan settingan yang telah kita atur, kita tinggal klik tombol Install Now. Langkah keempat, kita dihadapkan pada jendela Activate Windows untuk melakukan langkah aktivasi terlebih dahulu. Di sini, kita bisa melewati dengan klik pada opsi Skip Now atau I don't have a product key. Langkah kelima, kita pilih jenis Windows 10 yang hendak kita install, seperti Windows 10 Pro atau Windows 10 Home. Nah, jika telah selesai memilih dengan klik salah satu opsi, kita tinggal klik tombol Next. Pada langkah ke-6, kita bisa membaca terlebih dahulu Microsoft Software License Terms yang tersedia. Jika sudah jelas, kita tinggal aktifkan checklist pada I accept the license term. Setelah itu, kita klik tombol Next. Langkah ke-7, kita tinggal memilih metode install Windows 10 yang kita inginkan. Langkah ke-8, kita masuk ke dalam pengaturan drive. Nah, jika kita hendak membersihkan hard disk laptop, kita tinggal pilih semua drive sebelumnya dan pilih delete untuk menghapus. Namun, jika kita hanya ingin menghapus drive C saja, pilih drive 0 partition 2, kemudian pilih format. Kita pun bisa langsung install pada drive tersebut dengan klik tombol Next. Akan tetapi, jika kita hendak membagi ke dalam beberapa drive, kita tinggal pilih drive 0 allocation space, kemudian klik New dan masukkan ukuran yang diinginkan. Ukuran yang kita terapkan di sini adalah dalam satuan megabyte. Langkah 9, kita hanya tinggal menunggu proses instalasi. Setelah klik tombol Next, maka otomatis proses instalasi Windows 10 akan berjalan. Langkah ke-10, kita pakai pengaturan cepat Windows 10. Penginstalan Windows akan membuat PC atau laptop kita restart. Nah, Windows akan booting ulang dan pergi ke pengaturan awal seperti gambar di samping. Setelah itu, kita tinggal pilih menggunakan Use Express Setting. Langkah selanjutnya, kita tinggal pilih opsi kepemilikan laptop kita. Pada langkah ke-12, kita dapat melewati langkah untuk masuk ke dalam akun Microsoft dengan klik pada opsi Skip this step yang berada pada kiri layar. Pada langkah ini, kita hanya tinggal membuat nama dan password. Jika telah lengkap, kita tinggal klik tombol Next. Pada langkah kedua, telah dijelaskan bahwa Windows 10 memiliki fitur terbaru yaitu Cortana. Akan tetapi, pada pengaturan awal kali ini, kita bisa melewati pengaturan Cortana dengan klik pada opsi Not Now. Langkah ke-15, kita tunggu proses setting Windows 10. Pada langkah ini, Windows akan melakukan pengaturan akun dan lainnya sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Kita tunggu beberapa saat hingga masuk ke tampilan desktop utama. Ini adalah langkah terakhir dari penginstalan Windows 10. Jika desktop utama telah tampil, berarti kita telah berhasil untuk melakukan install Windows 10 di PC atau laptop kita. Marilah kita masuk pada langkah pertama dalam proses penginstalan Windows 10-nya. Pertama, kalian harus mendownload Rufus. Setelah Rufus, maka kita akan melanjutkan dengan menekan tombol select. Setelah select tersebut, kita cari di mana Windows tersebut kita simpan. Yang kita download kemarin kita simpan. Nah, di sini saya menyimpannya di download dan Rufusnya itu saya diletakkan di flash disk. Di flash disk saya itu saya menggunakan nama saya sendiri.
Setelah kita memasukkan Windows-nya itu, maka otomatis semua yang ada di flash disk akan terbaca dengan sendirinya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, file sistemnya ini kalian ubah dengan default. Default. Dan cluster size default. Partition scheme-nya pakai GPT. Nah, sampai di yang ini selebihnya itu sudah teratur dengan sendirinya. Dan langkah selanjutnya kita akan mengklik start. Dan di sini kita akan menunggu agak beberapa detik sampai per menit, bahkan pun berjam-jam untuk melakukan proses ini. Dan kita skip dalam beberapa detik ke depan. Oke. Setelah kita tadi membuat menu bootable-nya dan sekarang kita langsung saja masukkan USB ke dalam port USB dan langsung hidupkan laptop sambil menekan F2 untuk menuju ke menu bootnya, yaitu tekan hidupkan laptop dan tekan F2. Nah, sampai berbunyi seperti itu maka menu bootnya akan keluar. Di sini kita hanya fokus kepada menu bootnya. Dan di sini pada tempat ini, pada menu boot ini kita harus menginstal USB HDD Toshiba Trust Memory. Ini kan adalah nama dari flash disk saya. Maka ini harus digeser ke atas dengan cara menekan F6, menekan tombol F6 dan siapkan tekan. Setelah langkah yang seperti ini, maka kita akan menekan F10. F10 ini fungsi untuk save dan dia akan save dan exit dan dia akan menginstal dengan sendirinya. Nah, saya coba lagi. Yes. Nah, mungkin butuh waktu beberapa saat untuk proses penginstalnya, maka kita tunggu dalam jeda waktu tertentu. Pada bagian ini kita harus memiliki language to install dengan bahasa Inggris, time and format Indonesia, keyboard or input method US, dan selanjutnya kita akan menekan tombol next. Di sini kita akan menekan tombol install now. Kita tunggu beberapa saat, maka dia akan langsung terinstall dengan sendirinya. Dan pada saat tampilan ini saya tidak memiliki produk key sama sekali, maka saya akan mengklik next langsung, atau I don't have product key. Setelah kita next dari produk key tadi, maka kita tampil menu seperti ini. Di sini kita harus memilih Windows 10 Pro dan menekan next. Tunggu beberapa saat hingga dia berpindah seperti ini. Di sini kita harus mengklik ini agar keluar tanda centang, terus next. Nah, setelah kita next, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih custom install Windows, terus next. Nah, karena saya nggak mau menghapus data sendiri, maka saya di sini hanya menghapus data yang di partition 4, yaitu dengan cara klik terus ambil delete, terus lanjut kita OK. Butuh waktu beberapa saat dan kita karena setelah kita menghapusnya tadi, maka sisa partisinya bisa kita buat partisi baru sesuai dengan size yang ada partisi di sini dengan cara klik apply. Dan setelah kita selesai di sini, maka kita akan mengklik next. Nah, di sini kita menunggu dari beberapa detik bahkan pun menit. Bahkan di sini kita akan men-skip saja, tunggu beberapa detik dan oke. Setelah itu dia akan restart seperti ini.
ada kan 3 titik tadi, maka dia akan checklist semuanya, maka dia akan langsung start dan langsung tampilannya seperti ini. Maka kita akan menunggu getting device ready-nya sampai 100% dalam beberapa saat. Kita akan memilih Indonesia dan klik yes. Tunggu beberapa saat dan kita akan memilih Indonesia dan klik yes. Tunggu beberapa saat dan di sini kita akan pilih it is the right keyboard layout US dan yes. Di sini skip. Tunggu beberapa saat dan di sini kita mengklik connect now. Tunggu beberapa saat. Tadi dia akan restart sendiri dan tunggu sampai laptopnya hidup kembali. Di penampilan how are you like to set up, di sini kita ambil set up for personal use dan next. Tunggu berapa detik dan kita sini masukkan email. Nah, setelah kita mengisi email dan password kita tadi, maka akan muncul seperti ini dan tunggu beberapa saat dan kita akan membuat pin. Kalau merasa perlu dalam pembuatan pin, kita bisa mempin. Kalau tidak, nggak usah. Setelah memasukkan pin, tunggu dalam beberapa saat. Di dalam pembuatan ini, setelah terjadinya penginstalan, maka akan keluar gambaran atau tampilan seperti ini. Dan tunggu dalam beberapa menit. Nah, setelah penginstalan, maka tampilan dari Windows 10-nya akan keluar dengan tampilan seperti ini. Dan baiklah, sampai di sini dulu penjelasan atau penginstalan tentang Windows 10. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang tidak mengenakan ataupun ada langkah-langkah yang tidak kerekam sama saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.